Mengurutkan gambar itu mengasyikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga keluarga di rumah dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia lagi ya. Ketemu lagi dengan kaidah. Kemarin masih ingat kita belajar tentang apa? Ada ingat? Apa ya? Ya, betul. Wawancara. Jadi pertemuan kemarin kita belajar tentang wawancara. Apa itu wawancara? Beda ulang sekilas ya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber atau informan. Ada juga bagian dari wawancara itu, ada berapa? Ada 3 ya, yaitu ada pewawancara, narasumber atau informan, dan yang 3 yaitu media atau sarana yang dipakai ketika wawancara. Baiklah Nana ya, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar yaitu tentang gambar seri. Materi itu ada di buku pena 3A kalian. Coba kalian buka halaman 47 sampai 48. Sini ya. Di sini menjelaskan tentang gambar seri. Apa itu gambar seri? Nah, gambar seri adalah urutan gambar yang berisi kejadian atau peristiwa secara berurutan. Di sini, jadi peristiwa tersebut disajikan dalam bentuk urutan gambar. Tugas kita mengurutkan mulai gambar dari kejadian pertama berikutnya sampai terakhir. Untuk lebih jelasnya, coba kalian buka buku pena 3A-nya halaman 48 ya. Sini lihat halaman 48. Di sini ada gambar seri, yaitu gambar yang berisi kejadian atau peristiwa mulai dari cerita pertama sampai terakhir. Kebetulan di sini gambar serinya sudah urut dari mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Secara garis besar cerita tersebut mengisahkan yaitu seorang anak kecil mulai dari sebelum makan sampai setelah makan selesai. Sekarang kita belajar menceritakan gambar seri dari tiap-tiap gambar. Sudah dibuka ya bukunya? Baiklah, kita mulai dari gambar pertama. Coba kita deskripsikan atau ceritakan dari gambar yang pertama. Ingat ya, supaya menceritakan lebih mudah, kalian bisa memberi nama tokoh dari gambar yang ada. Jelas? Kita mulai dari gambar pertama. Kita coba menceritakan masing-masing gambar dengan 2 kalimat saja ya. Kita mulai dari yang gambar pertama. Kira-kira ada apa saja dalam gambar pertama itu? Misalnya Faida di sini kasih nama tokohnya yaitu Ani. Ya. Jadi gadis yang ada dalam gambar itu namanya siapa? Ani. Kita mulai dari yang gambar pertama. Kira-kira kita coba ceritakan peristiwa yang terjadi pada gambar pertama. Kita mulai ya. Gambar pertama, misalnya
Ani anak yang rajin. Nah, ini kalimat pertama ya. Sekarang kalimat keduanya kira-kira apa yang sesuai dengan gambar pertama? Ia sebelum makan cuci tangan terlebih dahulu. Nah, baiklah ya, beda lagi ya. Kita coba menceritakan gambar pertama. Kira-kira apa? Tokohnya Ani. Ani anak yang rajin. Ia sebelum makan cuci tangan terlebih dahulu. Nah, kita coba di sini ceritakan dengan dua kalimat. Nah, sekarang gambar seri yang kedua. Coba kalian perhatikan. Di situ kegiatannya apa atau peristiwa apa yang terjadi? Ya, itu ya. Ada seorang anak yang sedang berdoa. Jadi Ani itu sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Coba kita berlatih membuat kalimat dari gambar kedua. Pertama sudah ya. Nah, gambar yang kedua. Di sini misalnya, ia juga tidak lupa berdoa. Ini kalimat pertama. Kira-kira kalimat kedua apa anak-anak? Lanjutannya bisa ya. Kebiasaan berdoa diajarkan sejak kecil. Nah, jadi ini ya, kita sudah menceritakan gambar yang kedua dengan dua kalimat. Beda lagi, ia juga tidak lupa berdoa. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, kebiasaan berdoa diajarkan sejak kecil. Jadi anak-anak ya, kalau kamu membuat kalimat yang bagus, kamu harus sering berlatih. Kalau sudah ditulis, sekali-kali jangan dihapus, diteruskan saja. Yang penting kamu mempunyai keberanian untuk menuliskannya di buku. Silakan ungkapkan yang ada pada gambar, kamu tulis ke dalam buku kalian. Nah ya. Sekarang kita lanjut yang gambar seri yang ketiga. Kira-kira deskripsi atau ceritanya apa ya? Kira-kira untuk gambar yang ketiga. Ya, bisa ya. Baik, dari dulu ya. Kita mulai dari gambar yang ketiga. Kira-kira apa ya? Jadi deskripsi di sini sesuai pemikiran kalian. Ide kalian kamu tuangkan dalam bentuk cerita. Baiklah, ya, kita mulai. Gambar yang ketiga, kira-kira cerita apa yang kita bisa tulis dari gambar ketiga? Di situ ada aktivitas anak sedang makan. Ya, baiklah. Dia menggunakan tangan kanan, tangan yang baik ya, buat makan. Ani, benar? Ani makan menggunakan
menggunakan tangan kanan. Ini kalimat pertama. Kira-kira kalimat kedua apa anak? Sesuai gambar. Ia kalau makan tidak tergesa-gesa. Ini deskripsi dari gambar yang ketiga. Beda lagi ya. Ani makan menggunakan tangan kanan. Ia kalau makan tidak tergesa-gesa. Itu cerita dari gambar ketiga. Ran, kita lanjut ke gambar keempat. Kira-kira peristiwa apa yang terjadi dari gambar seri yang nomor 4? Ini gambar ketiga ya. Ran, gambar keempat. Gambar keempat. Coba kamu cermati dulu, kira-kira peristiwa apa yang terjadi dari gambar yang keempat? Ya, jadi pada gambar keempat ini Raninya sudah selesai makan. Piringnya kosong dan ia mengelap bibirnya. Kira-kira kita bisa buat deskripsi dari gambar yang keempat. Bagaimana deskripsinya? Ya, ada bisa? Dari gambar yang keempat. Nah, makanan yang disantap harus dihabiskan. Ini kalimat pertama. Kira-kira kalimat kedua apa yang sesuai dari gambar yang keempat? Nah, bisa ya. Ani tidak suka menyisakan makanan. Menyisakan makanan. Jadi yang Pak sudah tulis ini cerita dari gambar yang nomor 4. Makanan yang disantap harus dihabiskan. Ani tidak suka menyisakan makanan. Jadi anak ya, kalau makan harus dihabiskan, kasihan makanannya. Mubazir ya. Baiklah, kita mulai dari yang gambar seri nomor 5. Kira-kira aktivitas atau kejadian apa yang terjadi dari gambar seri yang nomor 5? Bisa kalian buat ceritanya dari yang gambar 5? Bisa, kalian mesti bisa. Kira-kira apa? Di sini ada kegiatan Rani setelah selesai makan, ia menaruh piring yang kosong tadi ke tempat suci. Nah, saya kira ya, kita mulai ya. Kita coba deskripsikan dari gambar seri yang nomor 5. Gambar seri yang nomor 5. Kira-kira apa? Peristiwa apa yang terjadi di gambar nomor 5? Kira ya. Setelah selesai makan, apa maksudnya? Setelah selesai makan, ia menaruh
piringnya di tempat pencucian. Di tempat pencucian. Ini kalimat pertama. Kira-kira lanjutannya apa yang tepat dari kalimat pertama ini? Ya. Sekarang kalimat kedua, kira-kira apa anak? Kata yang tepat dari gambar seri yang nomor 5. Saya ia dilatih hidup mandiri. Nah ini ya, beda lagi ya. Jadi ini cerita atau deskripsi dari gambar seri yang nomor 5. Setelah selesai makan, ia menaruh piringnya di tempat pencucian. Satu kalimat. Sekarang kalimat yang kedua, ia dilatih hidup mandiri. Jadi ada berapa kalimat? Ada 2 kalimat. Sekarang yang terakhir, kita coba menceritakan gambar seri yang ke-6. Di situ terlihat mereka, yaitu Ibu dan Rani, sedang kerja bakti untuk bersih-bersih ya. Coba deskripsikan dari gambar yang nomor 6. Ada yang bisa mencoba menceritakan gambar seri yang nomor 6? Ada yang bisa coba? Yang nomor 6. Ia membantu ibu mencuci piring di dapur. Mencuci piring di dapur. Ini kalimat pertama dari gambar seri yang nomor 6. Kira-kira kalimat keduanya apa dari gambar seri yang nomor 6? Ya, bisa ya. Ia atau Rani ya. Rani menyadari menjaga kebersihan itu penting. Anak-anak, jadi perbuatan ini adalah perbuatan yang baik, bisa kalian contoh di rumah. Makanya kalau sudah selesai makan, piringnya jangan ditinggalkan begitu saja. Kalian harus mencucinya sendiri supaya ibu kalian tidak repot-repot untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Itu ya. Itu adalah bagaimana kita membuat cerita dari gambar seri. Sudah jelas ya bagaimana menceritakan gambar seri? Baiklah. Untuk latihan kalian atau tugas kalian, kalian bisa membuka buku pena 3-nya, yaitu latihan soal subtema 2. Tolong kalian kerjakan yang muatan bahasa Indonesia, yaitu nomor 1 sampai nomor 5 di buku tugas kalian. Baiklah, sudah paham tugasnya? Beda lagi ya. Silakan kalian buka halaman 52. Kamu kerjakan yang latihan bahasa Indonesia saja, yaitu nomor 1 sampai nomor 5. Baik, demikian pelajaran Pak Yuda. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.